warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Hukum Agraria dengan materi pendaftaran tanah. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, objek pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah, dan sistem publikasi. Dengan dosen pembimbing kita, yaitu Ibu Masna Yunita SH.M. Hum. Kami dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Nova Gusweni dengan NIM 1713010053 yang akan menjelaskan materi pertama. Pembahasan yang pertama yaitu objek pendaftaran tanah. Objek pendaftaran tanah terdapat dalam pasal 9 nomor 24 tahun 1997. Yang pertama, ada bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, tanah hak pengelolaan. Dan yang ketiga, tanah wakaf. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Yang kelima, hak tanggungan. Yang keenam, tanah negara. Kegiatan pendaftaran tanah. 1. Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan peraturan pemerintahan ini. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi A. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik. B. Pembuktian hak dan pembukuannya. C. Penerbitan sertifikat. D. Penyajian data fisik dan data yuridis. E. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 cara. Cara yang pertama yaitu pendaftaran tanah secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Dan cara yang kedua yaitu pendaftaran tanah secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individu dan massal. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali terdiri dari beberapa kegiatan yaitu A. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik yang meliputi 1. Perbuatan peta dasar pendaftaran. 2. Penetapan batas bidang-bidang tanah. 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya untuk kemudian diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. 4. Pembuatan daftar tanah. 5. Pembuatan surat ukur. 2. Pemeliharaan data tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi A. Pendaftaran tanah dan pembebanan hak pasal 37 sampai dengan pasal 46 PPP nomor 24 tahun 1997. B. Pendaftaran tanah perubahan dan pendaftaran tanah lainnya pasal 47 sampai dengan pasal 51 PPP nomor 24 1997. Dalam hal ini, kegiatan perubahan data pendaftaran tanah lainnya dilakukan pelaksanaan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang terdiri dari 1. Pendaftaran tanah perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. 2. Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah. 3. Pembagian hak bersama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu materi nomor 3 dan nomor 4. Materi nomor 3 yaitu tentang sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah yang digunakan oleh sistem pendaftaran hak sebagaimana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut PP 10 tahun 1961. Hal ini dapat diketahui karena digunakannya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis
dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta ditertibkannya sertifikat sebagai tanda bukti hak. Sedangkan dalam pendaftaran hak atas tanah baru memberikan hipotek kepada kreditur dan memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Mempergunakan sistem di mana yang didaftar adalah perbuatan-perbuatan hukum tersebut atau disebut juga penyerahan yuridis atau juridis levering. Perbuatan hukum itu dibuat aktanya oleh notaris atau PPAT. Inilah yang disebut sistem pendaftaran akta. Selanjutnya, poin nomor 4 yaitu sistem publikasi. Sistem publikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif, sertifikat tanah berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah secara mutlak. Sebagai satu-satunya tanda bukti hak atas tanah, pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam register atau buku tanah sebagai pemegang hak yang membuat orang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Selanjutnya, sistem publikasi negatif. Menurut sistem publikasi negatif bahwa apa yang tercantum dalam buku tanah atau sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya atau tidak benar di muka sidang pengadilan. Dalam sistem negatif bukan pendaftaran, tetapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan perpindahnya hak kepada pembeli. Mungkin hanya ini kelompok kami bisa sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.